Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Febriani, NIM 45124200010, Program Studi Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal suku Baduy Banten. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang kearifan lokal suku Baduy Banten, kita perlu mengetahui definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Nah, kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa tradisi, petatah petitih, dan semboyan hidup. Pengertian kearifan lokal jika dilihat dari segi bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu lokal dan wisdom. Lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kemudian suku Baduy. Suku Baduy sendiri terbagi dalam dua golongan yang disebut sebagai suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Perbedaan yang paling dasar dari kedua suku Baduy ini adalah dalam menjalankan pikukuh atau aturan adat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika suku Baduy dalam masih memegang teguh adat dan tradisi warisan para leluhurnya dalam menjalankan aturan adat dengan baik, maka sebaliknya tidak dengan suku Baduy luar, di mana mereka sudah tersentuh dengan peradaban modern. Kemudian, dalam suku Baduy terdapat ketentuan adat sebagai kearifan lokal yang diterapkan pada masyarakatnya. Di antaranya yang pertama adalah dilarang mengubah jalan air, misalnya membuat kolam ikan, mengatur drainase, dan membuat irigasi. Oleh karena itu, sistem pertanian padinya adalah padi ladang. Pertanian padi sawah dilarang di komunitas Baduy. Yang kedua, dilarang mengubah bentuk tanah, misalnya menggali tanah untuk membuat sumur, meratakan tanah untuk pemukiman, dan mencangkul tanah untuk pertanian. Yang ketiga, dilarang masuk hutan titipan atau luwung titipan untuk menebang pohon, membuka ladang, atau mengambil hasil hutan. Kawasan larangan dan perlindungan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun ataupun dimasuki, bahkan oleh pemuka adat sekalipun. Yang keempat, dilarang menggunakan teknologi kimia, misalnya menggunakan pupuk, obat pemberantas hama, mandi menggunakan sabun, pasta gigi, mencuci menggunakan deterjen, atau meracuni ikan. Yang kelima, dilarang menanam tanaman budidaya perkebunan, seperti kopi, kakao, cengkeh, dan kelapa sawit. Yang keenam, dilarang memelihara binatang ternak berkaki empat, seperti sapi, kambing, dan kerbau. Yang ketujuh, dilarang berladang sembarangan. Berladang harus sesuai dengan ketentuan adat. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dilarang menggunakan sembarang pakaian, ditentukan adanya keseragaman dalam berpakaian. Baduy dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih, sedangkan pada Baduy luar berpakaian hitam atau biru gelap dengan ikat kepala hitam atau biru gelap. Kemudian terdapat konservasi dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy. Cara hidup tradisional masyarakat Baduy yang sederhana dan penuh toleransi lebih melihat kehidupan jauh ke depan, sehingga tetap menjaga keberlanjutan hidupnya. Proteksi terhadap lingkungan ditujukan untuk mempertahankan kehidupan mereka supaya tetap utuh dan dapat memenuhi kehidupan hidup sendiri. Pandangan mereka dalam kelestarian lingkungan
sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan, di mana mereka beranggapan bahwa kerusakan lingkungan atau perubahan terhadap bentuk lingkungan akan mengancam sumber kehidupan mereka, yang berakibat dengan kelaparan dan kekurangan secara ekonomi lainnya. Kehancuran kehidupan akibat kerusakan lingkungan akan memicu kepunahan suku Baduy. Oleh sebab itu, mereka juga melarang, bahkan melawan pihak luar yang berusaha merusak lingkungan mereka. Nah, bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy tercermin dalam kehidupan keseharian mereka. Praktik konservasi tersebut diwujudkan dalam hal yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat Baduy, hutan dianggap sakral sehingga masyarakat adat sangat menghormati kawasan hutan mereka. Yang kedua, konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat Baduy secara turun-temurun. Sistem zonasi tersebut diantaranya adalah daerah Baduy Dalam analog dengan zona inti, daerah Baduy Luar analog dengan zona pemanfaatan intensif, dan daerah Dangka analog dengan zona penyangga. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini, bentuk perilaku pelestarian lingkungan dan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Baduy antara lain meliputi sistem pertanian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan praktik konservasi. Kesemuanya itu dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan adat dan bikukuh yang telah tertanam dalam jiwa dan dilakukan dengan penuh kesadaran oleh seluruh anggota masyarakat Baduy. Nah, cukup sekian presentasi dari saya tentang kearifan lokal suku Baduy Banten. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.